Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas 7A. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Pagi hari ini siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berarti semuanya ini sehat ya. Sebelum nanti Bu Guru menyampaikan salah satu materi, Bu Guru tidak lupa mengingatkan pada kalian mengenai kesehatan dan tetap harus menjaga prokes ya. Jadi kalian ini harus tetap menjaga kesehatan. Mengingat ini musimnya musim penghujan. Maka dari itu kesehatan harus kalian jaga. Yang kedua, kalian harus tetap melaksanakan prokes. Artinya prokes itu harus selalu dilakukan. Jadi ketika kalian mau bepergian harus menggunakan masker. Setelah pulang itu jangan lupa bercuci tangan, gitu ya. Walaupun di daerah sini sudah tidak banyak COVID, namun kalian harus tetap waspada. Ya. Pada pertemuan kali ini, kalian itu akan belajar mengenai wawasan kebinekaan. Ya. Wawasan kebinekaan. Ya, nanti kita belajar bersama mengenai wawasan kebinekaan. Ya, tema pertemuan kali ini yaitu wawasan kebinekaan pada topik yang ketiga, yaitu mengenai berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri. Nah, capaian pembelajaran setelah mempelajari topik 3 ini tentang damai itu mulai dari diri. Peserta diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap belas asih pada diri sendiri. Nah, perhatikan pertanyaan tematik yang Bu Guru sampaikan. 1. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa pernah menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah atau tidak? Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Ayo, mengapa? Malu. Karena malu. Yang kedua, takut? Takut jawabannya itu tidak sama dengan temannya sehingga malu. Begitu? Iya. Lanjut. Nanti Bu Guru akan memulai permainan. Nanti Bu Guru akan menampilkan salah satu pilihan. Tolong kalian jawab sesuai dengan kata hati kalian masing-masing. Perhatikan, pilih yang kamu suka. Ini kamu pilihnya sesuai dengan hati dirimu sendiri ya. Jadi tidak usah memikirkan pilihan orang lain. Pokoknya sesuai dengan hatimu sendiri. Perhatikan, di sini ada gambar nasi kuning dan nasi uduk. Kalian suka yang mana? Yang nasi kuning. Oke, yang nasi uduk? Ya, jadi nggak apa-apa ya, meskipun hanya 3 anak. Tidak apa-apa, kalian harus percaya diri. Tidak usah melihat teman kalian, oh temanku ini sukanya nasi kuning, aku ikut-ikutan nasi kuning. Jangan. Tidak apa-apa, meskipun jawaban itu berbeda. Nah, pilihan yang kedua, ini ada gambar soto dan seblak.
Oke, banyak ya, tidak apa-apa. Jadi tidak usah memikirkan pilihan orang lain. Nah, ini pilih yang kamu suka. Kamu menyukai jengkol atau menyukai teh? Siapa yang suka jengkol? Oke, yang suka apa teh? Iya, yang baru jadi itu berarti gak suka dua-duanya ya? Iya, gak doyan dua-duanya. Ya gak apa-apa ya. Nah, ini yang terakhir. Kamu lebih menyukai minuman boba atau jus? Siapa yang suka boba? Kayak ini cewek-cewek ini kebanyakan suka boba. Yang suka jus? Oke, berarti yang tidak memilih ini tidak suka dua-duanya ya. Sukanya minum air putih sehat biasanya ya. Nah, dari pilihan tadi itu menjadi salah satu ciri khas untuk kalian. Jadi kamu itu harus percaya diri dengan apa yang menjadi pilihanmu. Gak apa-apa kamu itu suka jengkol, gak apa-apa suka teh, itu menjadi salah satu ciri dari dirimu sendiri. Jadi identitasmu sendiri. Oh misalkan ya, jadi oh itu tadi yang suka boba itu Eren. Nah, dari penyuka boba itu menjadi identitasnya Eren. Oh, sing seneng boba kayak berarti Eren. Yang suka nasi uduk misalnya Faizal dan lain sebagainya. Jadi kamu harus percaya diri dengan apa yang menjadi pilihan hatimu. Itu nanti sebagai identitasmu sendiri. Jangan malu. Itu kalau mengenai makanan. Yang lainnya juga kamu harus mempunyai identitas dirimu sendiri. Tidak boleh malu. Itu merupakan sebagai identitas diri. Nah, dari permainan tadi ada refleksi. Ya, dari permainan tadi coba renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Anda selalu berada pada satu posisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Ada yang berubah-ubah karena melihat temannya ini jawab ini, kamu jadi berubah pikiran. Namun ada yang tetap sama. Ketika kamu menjawab beda dengan jawabanmu, kamu tetap berada dalam satu pilihan yang sama. Orang terus jadi menemukan cane ya. Yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran kedua atau berikutnya? Ya tidak? Ya. Oh, misalkan tadi kamu ketika menyukai nasi uduk, oh jebulane ada yang suka nasi uduk juga, ya. Gitu. Terus kemudian, misalkan nanti ketika kamu tidak menyukai minuman jus, oh ternyata ada temannya juga yang tidak menyukai minuman tersebut. Gitu. Selanjutnya, konsep berdamai dengan diri. Konsep berdamai dengan diri itu ada 3 konsep. Yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Contoh pada gambar tersebut, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berambut lurus, ada yang berambut ikat. Ya. Terus kemudian nanti Bu Guru akan putarkan supaya nanti kamu lebih paham mengenai konsep tersebut. Video yang Bu Guru sampaikan berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Kedua, identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada yang
atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Apa nilai yang bisa kita ambil? Kita semua merupakan insan Tuhan. Ya, konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu gunakan standar diri sendiri. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi setiap orang itu unik. Maksudnya gimana? Unik, kamu itu punya standar diri sendiri. Misalkan dari anak yang orang yang misalkan pegawai dengan orang yang anak yang terlahir dari anak yang biasa, itu dari gaya hidupnya itu mesti tidak sama. Maka dari itu biarkan saja itu menjadi keunikan. Terus kemudian dari video tadi ada seorang yang mempunyai fisik, misalkan dari postur tubuhnya ada yang kurus, ada yang gemuk. Itu biarkan menjadi salah satu dari keunikan seseorang. Terus standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalkan standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk kita. Misalkan standar cantiknya Buyung itu mesti tidak sama dengan standar cantiknya Alwan. Misalkan menurut Buyung Anissa itu cantik, tapi menurut Alwan itu belum tentu cantik. Jadi standarnya Buyung sama standarnya Alwan itu tidak sama. Jadi biarkan saja dari standar tersebut bisa dijadikan sebuah keunikan. Itu misalkan mengenai kecantikan. Misalkan lagi mengenai seseorang yang bisa dikatakan pandai jika nilai matematikanya 90. Tapi dari nilai 90 itu setiap anak itu punya standar. Nah, anak yang mendapatkan nilai 90 mungkin terlahir dari anak yang mampu, yang setiap pulang sekolah ikut les, di rumah tidak pernah membantu orang tua, hanya saja belajar dan les. Jadi anak tersebut wajar kalau nilainya 90. Misalkan beda dengan kita yang anak terlahir dari orang-orang yang biasa, di mana kita setiap pulang sekolah itu harus membantu orang tua, tidak bisa langsung belajar atau mungkin les. Nah, anak tersebut mesti dari mendapatkan nilai sudah beda dengan anak-anak yang tadi Ibu katakan ketika pulang sekolah langsung les. Jadi standar seseorang itu tidak sama. Tuh ya, paham? Paham. Lanjut. Standar itu berbeda-beda di setiap waktu dan tempat. Nanti Guru akan putarkan salah satu video supaya nanti kalian juga akan paham mengenai standar pada diri sendiri. Yuni mengaku. Perhatikan video tersebut ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana.
Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsong. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Selanjutnya, konsep yang ketiga, welas asih pada diri. Welas asih pada diri. Perhatikan gambar tersebut. Jadi, ketika kalian narsis itu jangan sampai yang berlebihan. Nah, narsis yang berlebihan itu tidak baik. Terus kemudian memahami diri sendiri secara berlebihan itu juga tidak baik. Kemudian merasa jadi orang paling malang sedunia itu juga tidak baik. Jadi hindari 1 narsis. Yang kedua, hindari mengasihi diri sendiri secara berlebihan, itu juga tidak baik. Yang ketiga, merasa jadi orang paling malang. Itu 3 hal yang harus kalian hindari. Coba kalian latihan mencintai diri sendiri. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri. Yang pertama, kebaikan diri itu mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Jadi
mencintai apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Tidak harus ikut-ikutan teman. Yang kedua, kesadaran penuh. Jadi kalian harus sadar diri sendiri, dirimu itu bagaimana, kalian harus sadari. Yang ketiga, keterhubungan. Jadi kalian juga harus memperluas kesadaran kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang itu mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Entah itu pengalaman senang ataupun pengalaman sulit. Nah, apa manfaat mencintai diri sendiri itu? Manfaatnya itu apa saja? 1. Mengurangi stres, kecemasan dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Jadi nanti kalau kamu sudah ulas pada dirimu sendiri, nanti akan ada kebahagiaan. Setidaknya hatimu itu akan damai. Yang ketiga, membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Ya. Jadi nanti kamu akan mudah jika ada masalah. Jadi kamu akan mudah menyelesaikan ketika ada masalah. Nah, setelah 3 konsep itu tadi, coba diaplikasikan. Kalian harus membuat tindakan. Tindakannya itu konkret. Perhatikan. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, ketika hasilnya tidak semaksimal, setidaknya kamu ada usaha, ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Yang kedua, telepon dan ucapkan terima kasih dan penghargaan buat orang terdekat, orang yang kita sayangi, bisa orang tua, teman sekolah, sahabat, atau siapapun yang kamu anggap itu berjasa pada kamu. Ucapkan terima kasih. Kalau tidak ketemu langsung bisa melalui alat lain, misalkan WhatsApp, telepon dan lain sebagainya. Jadi selain kamu berterima kasih pada dirimu sendiri, kamu juga berterima kasih kepada salah satu teman atau sahabatmu yang telah berbaik hati kepada dirimu. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Kalau tidak, mulai dari sekarang kamu harus apa? Harus percaya diri dengan dirimu sendiri. Nanti kalau sudah percaya diri, insya Allah hatimu akan damai. Begitu ya? Iya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, cukup sekian ya untuk pelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.